Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 08193729127. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walakal hamdu mulkus samawati wal ardh. Walakal hamdu mulkus samawati wal ardh. Antal haqq wa antal haqq. Wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqq wa sa'atu haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian, pada pagi ini mari kita bersyukur kita ditakdirkan Allah hadir di tempat ini. Tentunya ingin
beribadah kepada Allah, mendengarkan kalimat-kalimat Allah, mendengarkan perjalanan Muhammad Rasulullah SAW dalam rangka Maulid. Semoga pada hari ini kita diberkahi Allah, kita dirahmati Allah, bertambah iman kita, bertambah pengetahuan kita tentang Allah, bertambah amalan kita, amalan yang buruk kita perbaiki menjadi baik, amalan yang sudah baik kita bisa tingkatkan, atau misalnya amalan yang kita tidak paham, kita paham hari ini tidak bisa terjadi. Saya kira itu 3 poin yang kita harus tangkap hari ini: menambah iman, menambah amalan, menambah akhlak. Kalau ini tidak tertambah, maka kita semua rugi hadir di tempat ini. Rugi mana? Rugi elektronik, rugi mati cara, dan saya tidak mau rugi di dalam perjalanan. Makanya sampaikan 3 poin itu. Saya ucapkan jazakallahu khairan. Saya kemuliakan para tokoh agama, alim ulama, ibu-ibu, ustazah, ustaz, hadirin, dan khusus pemerintah tempat yang hadir tempat ini, dan lebih terkhusus panitia atau gabungan yang telah mengundang kami. Saya bersama Ustaz Syafudi, Ustaz Basir, dari di tempat ini. Awalnya jadi 2-3 hari, menjadi 5 hari, terakhir menjadi 10 hari. Nah, karena saya harus tinggalkan 26, kalau saya ikuti bisa 1 bulan saya di sini. Ya, jadi ada apa-apa. Sambil ketemu sahabat, ketemu alumni As'adiyah yang sudah itu juga di Paringarang ini. Saya baru bukan lagi hebat dari teman-teman, bukan, saling mengingatkan. Ya, kebetulan saya mimbar karena dijadwal elektrik. Oh, pasti saya lebih hebat dari bapak-bapak. Meski istirahat itu kita saling mengingatkan. Kita bukan sombong, mau dikata, mau dibilang populer, hebat, tidak. Yang hebat hanya Allah. Kita saling mengingatkan. Saya juga butuh kerja dari bapak-bapak. Karena kita ini manusia lemah. Khususnya tuan rumah, dapat jual, dibantu dan seluruh. Sebelum saya mulai, saya di lomba hari ini, saya juga perhatikan ini. Saya semangat Maulid ini apa sebenarnya? Semangat mau mengamalkan perintah Rasul kan? Atau semangat hanya rindu-rindu ketemu? Atau hanya semangat komandante? Perjelas dulu ini. Ini apa kabar? Atau coba-coba nanti kita Maulid tidak ada makanan? Bagaimana? Boleh deh atau boleh deh? Mari. Ini yang mau diberi makan, ini rohani. Ya. Saya minta juga pada orang tua, kalau bisa jangan merokok. Ya, mohon maaf saya pasti boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau merokok atau kalau merokok, ini rumahnya Allah. Tidak ada penghargaan rumahnya Allah. Jatuh 1 biji rokok itu durhaka luar biasa kepada Allah. Jatuh makanan di atas ejen itu 1 minum beras. Makanya dari kali kalau mau makan di dalam masjid, tinggi plastik. Ada yang jatuh plastik di gunung, seperti di Madinah. Di Mekah ada apa namanya itu? Super apa? Bawa plastik. Ini rumah, bukan rumahnya kita punya nenek, rumahnya Allah. Ada aturannya rumahnya Allah. Ya, mohon maaf, karena saya mencintai jemaah yang saya sampaikan, yang sampai dari tidur ke rumahnya Allah.
Bagaimana lagi kalau orang rumahnya Allah tidak boleh bicara banyak? Dengar. Kalau sudah masuk di lingkaran rumahnya Allah, kalau tidak berzikir berdoa. Kalau mau bicara di luar, itu ada memasuki rumahnya Allah. Sama kalau bapak masuk di rumahnya bupati, pasti ditegur protokol kalau banyak bicara di dalam itu yang bukan yang penting. Rumahnya saya bupati ada proyek, apalagi rumahnya Allah. Yang menciptakan bupati, yang menciptakan presiden, ya. Ya, jadi kalau belum paham sebelumnya ya, boleh saya tahu tidak lagi yang mau Suhaib. Sebenarnya saya teman sekalian, biasanya saya ceramah satu tempat, satu kali saya sebenarnya untuk memberi dorongan. Kedua kalinya kalau saya datang, bagaimana menyetor hamalan? Saya kan musuh provokasi ya. Selanjutnya kalau saya datang, bagaimana praktik ceramah? Selanjutnya kalau saya datang, bagaimana membuka Quran dengan kitab-kitab kuning. Jadi begitu sebenarnya. Ya, ada rentetan sebenarnya, tidak apa-apa kan ini. Saya anggap keluarga. Ya, jadi ada rentetan pengetahuan yang saya berikan. Dan rentetan juga amalan yang perlu kita lihat. Jangan hanya datang dengan ceramah pulang. Jangan sekali. Jam 9.34. Saya juga mengamati beberapa tempat. Ini pengamatan ya. Kita ini harus berbicara dengan kecintaan. Bukan mengkritik. Mengkritik hal baik itu baik ya. Karena tokoh agama kalau ada yang buruk tidak disampaikan, dia juga disiksa di hadapan Allah. Kenapa kau tidak menyampaikan? Apa kabarku? Ya. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum. Qala lam aqul lahum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi. Jadi dia harus diingatkan. Jadi jangan menyampaikan mencari kelemahan orang itu haram. Sampaikanlah dengan cinta. Jangan menegur orang yang kasar. Tegurlah dengan yang baik untuk keselamatan. Kawan yang suka menyampaikan yang baik daripada sahabat. Jadi bagaimana kita melakukan tidak disampaikan kawan itu bukan kawan. Karena dia ikhlas melihat saudaranya masuk di jurang neraka. Jadi kawan yang baik, kawan yang suka mengingatkan. Dan manusia melihat kekurangan tidak mengingatkan, dia tidak beriman kepada Allah. Menyampaikan termasuk lisan adalah bagian dari iman. Kita akan lihat oleh Allah, mudah-mudahan semua kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga manusia yang tidak mengenal Tuhan, mudah tersinggung, ada juga menyampaikan mau dibilang hebat, itu juga tidak benar di dalam Islam. Jemaah saudara Subhanallah, alhamdulillah hari ini saya dapat saudara dari tempat saya di sini. Ada 10 mungkin. Saya bersyukur kepada Allah masih sehat dan masih bisa bicara dengan baik. Saya lupa kasih tahu ini. Sudah dari kemarin ini saya mau pesan jeruk tipis. Nah, dia itu ya supaya suara tetap. Tapi kalau belok kalah ini, nomornya ada yang putih selesai, ya. Ini termasuk keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas kan ya? Saya juga mengamati biasanya cara mengamati kalau sampai duhur banyak yang pulang tidak sampai yang duhur ya. Kenapa itu Pak?
Padahal kita ini berbicara tentang bagaimana Rasulullah tidak pernah tidak berjemaah di masjid. Baru 1 jam. Jadi apa ini mungkin satu budaya atau diaporkan. Jadi saya harap Bapak sekalian, tidaklah kita sama-sama berjemaah. Kalau sampai dulu, berkali kita sampai dulu kita selesai. Itu yang saya lihat. Ya. Ada yang bilang, Ustaz kalau Maulid sampai duhur banyak kembali. Jadi sebaiknya ditutup sebelum kita makan dulu. Sudah makan pulang nih. Bagaimana ini ya? Kita dialog ini saja. Ini baru 1 jam ini kita bicara agama. Apalagi ibu-ibu waktu duhur lebih banyak urus piring daripada sembahyang berjemaah. Jadi bawa talku. Ya, boleh bawa baki dari bawah talku ke masjid aja berjemaah tuh menelpon Allah Ta'ala. Karena masalah lebih penting makan daripada sholat. Saya terus terang, kalau suasana begini, saya berjanji tidak akan injak masjid itu lagi. Saya bukan penjual obat, tidak akan. Ini wajar saya kisah, karena saya sudah 3 kali ya. Itu dia bawa Allah, kamu berjamaah, kamu berlopong Allah, tak ada yang deh. Kita ini sebentar kita makan, sudah sholat, kalau perlu mau puasa nih, tidak apa-apa. Mau puasa, tidak apa-apa. Nah, ini sih pengantar ya. Siap ibu-ibu? Jangan ada waktu sholat, urus piring, urus makan, dan lain sebagainya. Kira-kira itulah kira-kira pengantar dari saya. Usahakan sholat betul-betul ya. Kalau siapa tidak sholat berjamaah, sebenarnya laknat Tuhan sudah turun. Ya, tidak ada daerah, setan sudah masuk di Suno, Cina itu. Dia masuk kerjanya, karena toko puskas kiko, padahal mau kok itu dong. Itu kalau dia mah gak ada hotel toko puskas, dia itu masuk kerjaan puskas, pejalan udah dari itu semua bahasa yang harus disuri seluruhnya. Ya, siap semuanya? Alhamdulillah. Saya baru mau mulai. Bagus barangkali ada saat yang baik ya. Supaya lebih yakin lagi dan ada berkah. Saya mau kupas tentang surah Ibrahim dan saya akan terkait semua motivasi apa ya? Motivasi untuk menciptakan generasi unggul dalam Islam. Saya akan bahas temanya. Dari saya baca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah budaya lintas di Indonesia dan warisan. Inilah warisan, wariskan tanah. Kalau saya mati, Quran amalkan. Tidak akan sesat selama-lamanya. Wariskan anak dengan Quran. Baru wariskan kelapa sawit sekian meter. Bagi 5 kalau di mau waris saja. Ya kalau apa saja otaknya anak. Akhirnya lo mati. Maka pakai lu gimana? Ya, kita ini hasil bumi adalah siapa-siapa oleh lino adalah daki bunga-bunga kehidupan. Begitu juga hidup adalah insya Allah paham Al-Quran dibutuhkan di mana-mana. Saya kalau tinggal mungkin dibutuhkan di mana-mana. Modal saya tidak ada hari itu. Dia bawa dalam kartu ini. Ya. Kalau saya bawa uang, kalau tentu juga mungkin itu ada orang yang suka uang. Tidak tertarik. Dia tidak tertarik kalau dia punya makanan doang. Ya. Kalau importer Tiongkok, Cina ya mungkin banyak suka. Nah, dia sudah baik dia tahu orang kafir. Saya dibuat matu, kekuatan kok. Syukur-syukur, boleh nanti masih dia. Gak tahu lagi. Sudah 5 negara dia pakai. Ya satu kawan ya di Indonesia saya bisa juga obat DPR. Jadi pak, kalau ada kerjasama ekonomi saya bersyukur. Tapi kalau seperti
Somalia. Ya, masih besok. Kapan sudah mulai memasuki dari silakan baca surah Ibrahim ayat 24. Surah Ibrahim 24. Bisa coba baca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa darballahu mathalan kalimatan thayyibatan kashajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis-sama'. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Subhanallah. Ya. Apa terlalu kalimat? Suatu kalimat yang kokoh, yang berbekas manakala dia berbicara, bagaikan pohon yang akarnya ke bawah dan cabangnya naik ke atas membawa buah. Satu kali dia bicara kalimat yang benar menjadi kenangan bagi manusia dan bisa menjadi amalan. Itu kalimat yang thayyibah. Jadi bicara salah, cerita nggak tahu apakah ada muatan kebesaran Allah di dalam bicara itu. Ya, mari mudah-mudahan ayat ini merangsang kepada kita untuk senantiasa berbicara yang baik dan benar. Kalau yang sedih, bahkan Nabi mengatakan kalau kau tidak bisa berbicara yang benar dan baik, lebih baik diam daripada berbicara. Jadi paham dulu. Pikirkan yang mau dikeluarkan dari mulutnya, karena bicara itu bisa doa, bisa memberi hidayah kepada orang, asbab, dan bisa juga menyesatkan orang lain karena bicara. Ya, bisa dipaham? Ya, bicara yang kuat, ananda kesempatan kok, tunduk kepada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah, tanamkan hidupmu hanya kepada Allah, tanamkan cita-citamu kepada Allah, mohon rezeki hanya kepada Allah, mohon kesembuhan kepada Allah. Kalimat yang kokoh. Bagi badan sakit, lah susah terus apa? Lo kok gak macam apa? Kalau bukan agama, ya kalimat yang thayyibah. Bagi bapak-bapak, sabar orang. Biar tidak ada rezeki yang penting, temukan hati. Tidak mungkin Tuhan lihat begitu saja kita. Mungkin kita diuji oleh Allah. Engkau betul waktu narahi berguna. Tanamkan kata-kata yang kokoh. Jangan yang kurang baik. Makan apa kau makan? Kenapa perlu begini? Ya, apalagi tambah lagi dia bukan kenapa tambah isinya. Itu kalimat yang buruk. Insya Allah. Tanamkan kalimat thayyibah. Ya, kasih kita berbilang. Ini kira dulu. Ya, bisa paham itu? Tolong jangan ceramah juga kalau saya ceramah, ya. Ya, satu saya yang ceramah, yang lain mendengar. Itu namanya akhlak. Kebiasaan orang ceramah juga. Jangan. Ya, kalau tidak bisa ngomong jangan datang. Ini persoalan pentingnya agama, bukan persoalan lain-lain. Rasulullah senantiasa merewajahnya dan menyampaikan ini persoalan neraka ya dan akhirat. Persoalan tidak akan dibakar di hari kemudian. Ya. Memang sekarang saya dengar banyak. Ya sudah ceramah lucu-lucu. Ini bukan pelawak. Ini persoalan penting. Ya. Saya insya Allah terima kasih. Mau jalan kaki, mau berenang, yang penting agama kita datang. Mumpung kita masih hidup. Jangan kayak itu, kan? Saya itu ya. Ya,
Ada kepala tadi bawah nih. 25. Kalau bisa begini, kita lanjut ya. Ya. Silakan. 25. Kalau perlu ibu juga baca. Ya. Masa tidak salah. Ayo 25. Ya semua dengarkan. Insyaallah pahala mendengarkan agama luar biasa. Mudah-mudahan Allah turunkan ya rahmat pada hari ini. Baca. Artinya itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka selalu ya, kalimat-kalimat thayyibah, dakwah bagaikan pohon akan menghasilkan buah. Dia ketemu orang sebentar, 10 menit, 20 menit, tapi berkesan sepanjang masa. Ya. Saya ini anak pondok ditempah oleh beberapa ulama-ulama di Seka, termasuk orang tua saya. Andre Gurta Yunus Marana, Andre Gurta Nafsa Mengulua, beliau telah tiada, tapi pesan-pesan kesannya masih berbekas pada diri kami dan mempengaruhi cara hidup kami sampai sekarang. Saya tadi subuh mengajarkan habis di Kota Baru. Saya tes rumahnya Pak Basir. Mari, alhamdulillah. Beliau tiba-tiba semangat mau buka pengajian. Saya juga semangat. Saya coba anak-anak mengaji. Dalam jangka 10 menit ada 12 ayat. Saya coba orang tua, saya tes lagi sudah mungkin ada 30 ayat. Dan mungkin sebelum saya pulang hari Ahad mungkin kumpul rumahnya saya pasir. Kalau ada mau kesana boleh, ibu-ibu juga boleh, untuk membuka hafalan. Ini baru hafalan, makanya nanti bisa dicatat nomor handphone wajib. Membekas, kalimat yang membekas. Begitu banyak kawan, sahabat, bergaul 10 tahun, nggak tahu bekasnya apa. Depan kita bicara 2 jam, 3 jam. Saya nggak tahu bekasnya di mana. Kenapa? Bukan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang mengambang. Ya, ya, kalimat yang cerita-cerita yang mengambang. Semua masalah dicerita, sila komodo, buah kesehatan dan lain sebagainya, tidak mengandung kekuatan. Bagaimana mengenal Tuhan kalau sama Allah, ya. Jadi cuma cari modal, buku, boleh-boleh saja, tapi kalimat thayyibah itu membekas dan bisa membawa manfaat. Mudah-mudahan pada hari ini kita mengangkat kalimat-kalimat thayyibah di dalam, bukan kalimat ustaz ini, kalimatnya Allah. Dan yakin saya itu bagi orang beriman pasti membekas, dan yakin bagi orang takut kepada Allah pasti membekas. Makanya kalau dengar agama harus posisi takut, harus hati dulu takut, baru dengar itu Al-Quran, dia akan membekas di hati. Tapi kalau posisi ise-ise hanya mau lihat ini kemana apa biasa-biasa, 10 menit kita tinggalkan masjid, lentur yani harus bekasnya. Kalau bukan posisi takut kepada Allah SWT. Lanjut, bisa coba.
Artinya. Ya. Ada barakat. Artinya pemahaman dulu. Kalau bisa baca ya bagus. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap sedikit pun. Ya, ayatnya Umar kembali khabitha kasajaratin khabitha ijtusab min kawfil ardi ma'ha min qarar. Jadi kalau bukan kalimat baik, pasti kalimatnya tidak bagus. Perumpamannya kata Allah bagaikan pohon-pohon kasajaratin khabitha, akarnya di atas. Setelah dicabut, hilang. Seperti apa? Ya mungkin termasuk pohon pisang, pohon jalan, ya. Tapi dia manusia nggak bisa bercabut. Pasti pakai limis. Dan manfaatnya di atas. Bisa buahnya dipakai, bisa dijual, bisa digunakan obat. Tapi kalau arwah hilang, bisa diinjak dan kata Allah Subhanahu Wa Taala mingkarar, tidak mempunyai bekas apa-apa. Ini adalah biasanya Al-Quran Allah turunkan. Lanjut 27 bisa tak? Bisa orang tua. Ya, siapa bisa lagi? Ya lanjut 27. Siap-siap ibu-ibu kalau ada mau lanjut. Ada mau heboh nggak? Bisa baca ayat 27. Ibu-ibu? Ya, nanti. Lanjut. Yusabbitul ladina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Ya. Yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya Allah. Yusabbiqullah alladzina amanu bil qaul. Itu orang mereka itu teguh fil hayati dunya. Kalau saya mau kasih perumpamaan, mungkin orang daerah dulu mengatakan tondok kuli. Kok kerasa celah itu kayaknya dimiliki mungkin generasi dulu ya. Beberapa bapaknya Pak Basir, bapaknya Ustaz Abdul Komotoyo. Jadi orang yang terkutuk tidak pernah bohong. Nah, kalau memang harus bohong, itu namanya orang yang teguh. Allah meneguhkan dan Allah meneguhkan mereka di hayat dunia dan di akhirat. Sampai hari kemudian kokoh pendirian, mempunyai prinsip hidup, tidak pernah abu-abu. Tidak apa-apa orang kali begini karena dia masih ada boleh begitu. Dia tidak ada kawan, tetap harus teguh dan pasti dulu. Menimbang kalau jangan coba dia Quran seberapa itu baru berkena. Dia rugi. Lebih baik lebih campur apa kurangi atau apa kalah. Tapi kalau tidak teguh, salah bertanya orang, dia lupa timbangannya. Iya kan? Ada contoh saja. Dan Allah SWT Allah juga menyesatkan orang yang mengenal dengan agama, orang tidak pernah peduli dengan Quran, orang tidak pernah dengar telinganya dengan Allah. Allah juga sesatkan, termasuk kesesatan yang tinggi, sudah tidak ada gairahnya mempelajari agama. Itu kesesatan yang tinggi. Azab yang tinggi manakala tidak ada semangat, tidak ada gairah, makuntuni, sudah tidak ada gairah di dalam mengarahkan keluarganya untuk kenal
loyalnya, boleh mabdenya, waduh, Islam maju hati-hati. Ini persoalan akan pengadilan, ada pengadilan akhirat. Bapak punya anak 10 akan diadili satu-satu, dan kita ada adil ketika dia tidak mengenal Allah. Kita akan adil ketika tidak mengenal Rasul. Dan ketika anak 10 mengenal Allah, mengenal Rasul, tunduk kepada Allah, abdal dengan daging, sikap yang kuat, kita akan satu keluarga, akan dirahmati Allah seperti Ibrahim alaihissalam. Satu keluarga, Rasulullah satu keluarga, keturunan Nabi kalimat tauhid, Ismail, wa Yakub, wa Isa, wa Zakaria, semua keturunan. Bagaimana keturunan kita jemaah sekalian? Ini kira-kira. Perhatikan keturunan, itu Allah tanggung jawab. Dan Allah tidak mungkin menzalimi ketika tidak ada petunjuk. Ada Muhammad, ada Quran. Mari kita berlomba-lomba jemaah sekalian. Kita yang butuh Allah, kita yang butuh Islam. Islam yang masuk ke dada kita, Quran yang masuk ke dada. Bukan kita yang memusuhi, kita yang masuk. Nah itu namanya. Dan yang berbahaya kalau kita dihitung oleh Allah dalam orang-orang yang dikehendaki Allah yang tidak diberi hidayah, seperti yang Allahumma yasha. Allah memberikan keburukan kepada siapa. Mudah-mudahan kita tidak masuk lingkaran yang dilingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama naik hadiah ini yang dapat lingkaran si A, kalau terbang si B. Mudah-mudahan kita tidak masuk lingkaran orang-orang disesatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa paham? Bisa dipahami dulu? Dengan saya. Kalau tidak paham dengan dan ingat kepada Allah. Kalau tidak ada yang bisa beri pemahaman dengan saya. Lanjut. Iya. Tadi. Ya, tadi. Ya, suara mana? Kerja juga. Ya. Masih cepat, masih sedikit. Saya masih akan belum dijawab. Ya. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Dan artinya yaitu neraka jahanam. Mereka masuk. Saya tak suruh. Ya. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Iya. Nanti saya selanjutnya. Alam terlalu tidak bakal badal. Dan kalau ngomong itu ada badal. Dia ganti. Sebenarnya dengan Al-Quran ini perlu kenikmatan. Siapa yang mendalam Quran mengamalkan itu sudah bahagia sepanjang masa. Berarti nanti rumah aku surga aku dan tidak diajak. Coba lihat orang-orang yang dekat kepada agama, wajahnya bagaimana, perasaannya, pikirannya, tenang terus. Oh, assalamualaikum, bocor, perahunya di dan bocor sini, tidak pernah panik dengan bocornya perahu, dia panik kalau dia tidak tahu mengaji. Apa kesuruh kita orang terima lain? Kira-kira begitu. Apakah tidak melihat orang-orang yang telah menemukan kenikmatan yang Allah kirim pada Rasulullah? Itu kan dengan hal-hal yang tidak terkait dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini ibu pada hari ini mengambil berkah. Pergi. Kalau sahabat-sahabat tahun lalu saya tanya, sudah ada punya hadis enggak? Sudah. Ya. Siapa beli hadis enggak? Pesan sama suaminya semua. Kalau pergi ke tempat tadi ke hadis siapa? Tolak. Jangan cuma pesan makanan saja. Kayak kopi, kaulawali, kawali, gampang itu hadis. Beli hadis. Karena hadis lainnya bisa berikan kenikmatan. Dibaca belum tentu tahu belum tentu paham belum tentu yakin belum tentu jabalkan belum tentu ikhlas, apalagi yang dibaca. Apa kompeten tidak melihat ini apa bertanya. Jadi saya coba
ketika menjalankan Al-Quran. Awalnya umur muda. Kalau saya lihat hampir 90% dengan anak tidak berjaya. Karena tidak terbiasa. Tidak terbiasa Tuhan. Alhamdulillah. Semoga Allah berhidayah. Saya habiskan 2 tahun hampir tinggal di rumah bersama orang tua juga. Baru saya tamat kembali muslim. Ya, ada rezeki beli bungkus 1 opor. Selera yang lain sudah mulai kurang, selera pakaian sudah mulai kurang, selera ya macam-macam, dan selera terbalik. Alhamdulillah berkat 20 tahun saya bisa bicara dengan bapak-bapak dengan ilmu yang sangat rendah ini. Apa kau tidak melihat? Ya Allah sudah tahu. Hati-hati ke rumahnya politik. Apa kau tidak melihat? Di luar jauh bersama dengan mereka, yaitu badal nikmah. Dikira pada mana dia belum ada. Ya, orang nikmah itu senantiasa suka berbicara syukur. Si syukur perasaan. Ya, saya kalau tanya teman-teman juga ada syukuran. Cara hektar dermu napi mau sekarang napi enak ada alhamdulillah dengan ini surat ini dengan mana napi lima pada kurang ya napi sini oke ini kira-kira gambar lanjut ya coba sedikit Bismillahirrahmanirrahim. Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. ya Yaitu neraka jahanam, mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. orang yang berpikir yang menukar kenikmatan dunia dengan akhirat ya adalah jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Itulah tempat kembali yang paling buruk. Kalau di dunia tidak ada yang buruk. Paling rumah kecil, besar menengah. Kembali belum ada dihitung. Dan orang yang menukar di dunia, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Lanjut. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَعَتَّمُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. Ya, Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. bersenang-senanglah kamu wahai manusia, kata Rasulullah kepada Muhammad. Bersenang-senang kamu dengan kemewahan tanpa Quran, silakan. Bersenang-senang tanpa Quran, bersenang-senang tanpa hadis. Hidup sesuai selera masing-masing. Ini penyampaian ini sebagai informasi. Silakan bersenang-senang wahai manusia. Fa'inna masirakum ila nar. Ingat, tempat aslimu nanti akan kembali ke neraka jahanam. Coba. Sedikit lagi. Saya sengaja buka ini supaya ada daerah dan anak muda. Ya, terus. Ya. Kul ibad. Ya, itu dia. Oke. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada yang secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Kul ibadah dari kata Muhammad kepada orang beriman. Kalau Muhammad telah tiada, wahai Muhammad katakanlah kepada manusia,
Dan keluarga zakat setiap kali panen, setiap kali gajian, setiap kali mendapatkan rezeki, bahkan setiap dapat hadiah, setiap dapat komisi, setiap dapat amplop, keluarkan 2,5%. Kemana? Kepada fakir miskin, anak yatim yang layak dikeluarkan. Bagaimana kalau kemarin ada motornya? Itu bukan zakat, itu infak. Jangan dihitung. Kebetulan memang betul miskin, baru ini zakat. Bisa dipaham? Kalau tidak keluar, maka itu yang akan membakar kita. Allah pun menjelaskan, "Mimma razaqnahum." Itu juga rezeki saya yang kasih kamu. Emang kau yang saya yang kasih razaqna. Rasa saya yang kasih. Memang kita yang bertanam, tapi yang kasih siapa? Bagaimana orang bertanam katakan? Bagaimana bayar? Zakat. Keluarkan itu saya kasih jadi ini saya titip. Keluarkan. Ini titipan. Masa kita tidak mengeluarkan titipan? Kecuali orang saya butuh. Saya titip. Jadi rezeki itu adalah titipan. Nanti kalau baru diri, baru Allah memberikan rezeki itu sirna wa alanya. Ada Allah memberikan rezeki dalam terang-terangan. Terang-terangan kita lihat dari panen. Terang-terangan kita lihat hasil pengolahan hasil bumi. Terang-terangan kita lihat timbangan. Misalnya apa namanya? Pisang. Tapi apa yang juga Allah memberikan rezeki? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu itu rezeki. Sirra wa alanya. Tiba-tiba ada rezeki tidak tahu dari mana datangnya dan tidak dilihat orang tuanya. Itu ada. Keluarkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Min qabli ayati yaum sebelum datang suatu hari la bai'un fi wal akhirah." Tidak ada lagi gunanya jual beli setelah di akhirat. Dia kita umar setelah di akhirat tidak ada gunanya. Ada waktu. Tidak ada lagi gunanya semua yang kita miliki itu sekalian. Makanya ketika itu keluarkan. Jangan nanti mati baru disumbangkan. Apalagi mati tidak pernah baru kenapa apa atas nama almarhum. Apalagi kalau sudah mati. Ya. Apa sampai pahalanya sudah ya saya tidak tahu lah. Yang jelas semua amalan terputus kecuali 3 hal. Ingkar Allahu illa billah. Itu kayak lagi. Keluarkan. Dia keluarkan ketika hidup. Atau kita setelah mati baru anak kita jualkan atas nama bapaknya. Apakah sampai pahalanya saya tidak tahu. Yang jelas semua terputus kecuali 3. Makanya Rasulullah mengikuti apa yang dia hari ini. Rasulullah meninggalkan harta berapa? 20 dinar. Pada saat ada bilang hadis 200. 1 pasang sandal, 1 sorban, 1 pedang, rumah 2 kali 3. Hanya itu yang ditinggalkan Rasulullah. Tapi karena amalan dan ilmu doa, seluruh ulama di dunia adalah keturunan Nabi. Mulai dari cucunya Hasan dan Hussein, Habib yang ada di sini, yang ada di Afrika, yang ada di Sumatera, yang ada di Riau, banyak keturunan Rasul melalui pintu daripada anaknya Fatimah Zahra. Kali ini mengikuti Rasul, mudah-mudahan juga kita ini ada keturunan yang akan melanjutkan. Saya juga kalau saya calon hari ini, mudah-mudahan ada keturunan saya juga akan datang ke tempat ini dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri pesankan, kau jangan main wahai ananda. Saya tidak pernah bilang engkau kalau kau tidak terlibat dalam urusan minimal mengikuti langkah orang kamu, selama orang kamu juga mengikuti langkah Rasulullah SAW. Sama lagi dikit. Pada Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia menurunkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan dia tidak menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Ya Allah.
Allah telah menundukkan surga untuk kamu, wahai manusia. Telah menundukkan kapal-kapal di laut untuk kepentingan kamu. Telah menurunkan air dari malam dan hujan untuk kau nikmati. Kenapa kau mengingkari, tidak tertarik mempelajari kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari baca Quran, karena ini berada dulu sebenarnya yang punya informasi itu agar jangan baca Quran kalau tidak ahli. Ya, zaman Belanda lebih suka baca bertanya daripada Quran. Boleh saja. Quran itu penting karena dia ada hukum lintas. Ya, silakan baca bertanya, jadi baca juga Quran. Ya, ini informasi saya memberikan. Semua saya bikin untuk kepadamu. Apa yang kita tidak merasa, kita nikmati semua hasil laut. Ya, kita makan udang, makan apa. Tapi baru saudara di bapakku sudah berat kakinya, harus sudah mengancam ya. Jangan bermain. Kalau ada mengancam, tidak main. Kalau si pemerintah mungkin ada belas kasihan, bisa mengaper. Tapi Allah tidak bermain. Sedikit lagi, tanya. Sabar, tiga ayat begitu. Dan dia telah membuatkan matahari dan bulan bagimu yang terus menerus beredar, dan telah menunjukkan malam dan siang bagimu. Menundukkan matahari bagimu manusia, berputar, memberikan cuaca. Ketika gelap bulan banyak, nelayan mendapatkan ikan. Ketika matahari melahirkan vitamin-vitamin D yang memberikan kekuatan kepada manusia. Semua hiburan yang dalam pakaian terasa karena matahari. Allah menurunkan sahabat lakum al-lail, alakum untuk istirahat pada malam. Lakum untuk kamu wahai manusia. Wasahabatul lail wal nahar, dan menjadikan siang untuk kamu juga. Jadikan malam untuk beribadah. Jangan kamu banyak tidur malam. Kalau mau tidur nanti kita mati. Kalau ada kuburan lah, tidurlah di situ sepanjang masa. Ketika kita masih hidup, kita saling komunikasi. Saya bersyukur mereka membuka saya sudah kami siap. Saya tidak mau bawa apa-apa. Saya hanya membuka Quran ini. Jangan sampai Quran jangan hanya ibadah saya, tapi tidak mendalam artinya. Yang di sini banyak hidayah yang berpetunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar lagi 3 ayat. Masih tidak sabar? Jangan sampai jalan lama ini Ustaz. Tidak. Ya, kalau lama saya tutup. Karena saya hanya berikan yang haus. Karena ceramah juga tidak bermanfaat bagi orang yang tidak haus. Ya, saya haus, saya juga haus. Dan ceramah ini saya nikmati untuk saya, untuk memperbaiki diri. Saya tidak peduli yang lain. Kalau memang ada itu rezekinya. Dalekku selesai setelah ceramah. Silakan lagi. وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohon kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Coba terasa ayat. Sungguh manusia itu cukup soleh, disibukkan terus urusan dunia sampai pagi. Sekiranya nikmat yang Allah berikan, nikmat udara, nikmat makanan, nikmat minuman, semua fasilitas Allah miliki. Ini di dunia semua fasilitasnya Allah. Jalanan fasilitas Allah. Kalau fasilitas pemerintah, fasilitas apa? Fasilitasnya Allah. Kalau kau hidup
dibanding kebaikanmu dan nikmatmu. Saya hanya butuh ridhamu ya Allah. Tidak mungkin amalanku bisa memasukkan aku ke surga, tapi kecintaanmu dan ridhamu kepada aku itulah yang kami sangat butuhkan, karena kami paham Engkau terlalu baik begitu banyak mensuplai kebutuhan kami. Maafkan kami ya Allah yang terlalu banyak mengingkari nikmatmu yang hampir tidak bersyukur dengan pemberian-pemberian yang telah kau berikan. Ini dari dicatat baik surah Al-Ibrahim. Tidak usah saya terlalu jauh. Ini saja. Ya, kalau saya bicara bisa 24 jam, nah habis-habis. Sedikit lagi, baca dulu. Sambung. Ya, lanjut. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini mereka negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Iya, saya kira itu bagus. Inilah oleh-oleh saya untuk ibu bapak. 25 kira-kira 10 menit bisa jawab. Rocky dan hadal baladaan, ya Allah, jadikanlah negeri kami. Bisa ingat Indonesia, bisa ingat kaumnya, bisa ingat Kerembadan. Itu kenapa ya? Kereta. Bisa ingat dusunnya ya Allah, jadikanlah wabahnya dan anak keturunan kami ya Allah. Baru dengan doa kita harus baru kita masuk lagi kepada Allah. Anak budal asnam, hanya menyembah kepadamu dan tidak menyembah, tidak memperhatikan hal-hal yang bisa merusak kami berdua. Apa yang saya lihat? Ini doa, ada 2 doa, ada 3 doa. Ya bapak-bapak mudah-mudahan bisa baca agar jadi menjadi kalimat-kalimat baik. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rabbi innahunna adlalna katsiran ya Allah. Berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Ya. Semua terfokus kepada uang materi. Uang ini bisa menjadi berhala jemaah sekalian. Kalau banyak kita disesatkan tidak baca Quran karena uang. Kalau banyak menyesatkan manusia, kami tidak bisa baca hadis karena tertarik disibukkan karena untuk uang. Mari jadikan uang sebagai alat untuk memberi Quran, dari bukan menjadi tujuan. Ini doa. Baca doa ini agar kita tidak terpengaruh daripada kehidupan dunia dan kita memanfaatkan kehidupan dunia. Wa man tabi'ani fa innahu minni. Pada siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, kita perlu bahas tentang milad. Tentunya jangan coba-coba mengikuti di luar daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, satu ayat bagi kita. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minats thawarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman dekat rumah Engkau, Baitullah. Dan dihormati ya Tuhan yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan
mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya, ini 3 ayat mudah-mudahan bisa doa bersama. Ya Allah, saya telah menempatkan keturunanku kepada tanah yang tidak berpenghasilan, tapi dekat dengan rumahmu. Bukan menjadi tempat hanya untuk makan minum. Tempatkanlah rumah-rumah Allah dekat rumah Allah, agar keturunan kami terpengaruh dengan agama ya Allah. Dan ini mereka punya salah, dan dibalik setelah tunduk kepada Engkau mereka pula rezeki Allah. Dan mudah-mudahan rezeki ini bisa bersyukur tentang pemberian. Saya kira dalam permohonan ini, terima kasih banyak undangan ini. Saya tidak boleh ceramah terlalu jauh. Saya hanya mengangkat ayat ini, mudah-mudahan masuk dalam motivasi menciptakan generasi yang unggul. Saya kira generasi inilah generasi yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya, generasi yang lebih mencintai Quran, generasi yang lebih mengutamakan masjid daripada yang lain, generasi yang menolak berhala-berhala saja orang Allah, generasi yang betul-betul berkata yang jujur, berkata yang keras, berkata yang tegas. Saya sampaikan kepada Pak Bupati, tidak ada nilai di jabatan bupati. Nanti bernilai ketika dia mengurus agama dan dia mengurus menghapus Quran. Belum ada boleh terima dengan baik dan dia perlu saya. Kalau perlu ke depan yang jadi camat, yang jadi desa, usahakan menghafal Quran. Bagaimana bisa memimpin kita kalau dia sendiri sulit menyelamatkan dirinya? Saya coba kan. Saya menyampaikan karena yang benar, dan saya juga tidak butuh pada apa-apa, dan insya Allah saya akan bertanggungjawabkan kita butuh generasi. Sekali lagi, tadi saya baca surah apa? Ibrahim ayat berapa tadi? Ya, belum 1 jam sudah lupa. Ayat 24 sampai ayat 37. Doa 34 sampai 37. Itu doa keturunan insya Allah. Baca doa ini dan yakin. Kalau tidak pernah disentuh, mungkin akan terbentuk sendiri dengan doa ini. Baca dan yakin. Buat dia lebih negasikan. Dia dan lekuk ini dibawa dengan doa. Mungkin kita meneruskan kita punya anak. Akibat doa ini bisa terbentuk seperti Nabi Ibrahim. Akibat asbab doa Ibrahim pertama-tama muncul Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin akibat doa ini mungkin ada anak kita belum jadi ulama, terbukti kita akan menjadi ulama. Mungkin kita menjadi ulama besar yang bisa membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga taklim pada hari ini, ceramah pada hari ini, semua ambil bahagian. Saya nanti titip kepada Adi Kedung sama Wahab agar mencatat handphone. Ibu-ibu, silakan catat. Catat sama saya dulu, sebelum saya dulu. 0813 catat 420 86860. Ini ada buku sambil kita makan nanti bisa catat ini dulu, bisa menyetor hafalannya. Nanti saya kirimkan video, waktu sangat terbatas, ya bisa juga tuh hafalannya lewat lembar-lembar video atau komunikasi dalam Ustaz Basir. Kalau perempuan dengan istrinya, kalau sudah ada 3 juz boleh ke Jakarta setor hafalannya. Atau kalau ada belajar menghafal, silakan ke Jakarta. Orang dewasa anak kecil, remaja sama. Semua sama dan kembali ke kampungnya. Buka rumah-rumah tapis. Kalau tidak boleh tempat, buka di rumahnya rumah tapis. Jadikan rumah tempat belajar Al-Quran. Modal berbuaya sudah bisa jadi guru kepada anak-anaknya. Sehingga diberikan ini semua surat Quran malam insya Allah. Insya Allah dunia akan berkhidmat kepada kita. Bukan lagi kita istimewati berkeringat hanya dari dunia dan lino dan akhirat. Lino dari rugi dan dari akhirat. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah dalam menurunkan Al-Quran dan kita telah baca bersama apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa membawa berkah dan bapak-bapak bisa menghadiri penghafal semua. Apalagi program pemerintah luar biasa. Satu habis, satu apa? Satu desa. Saya mau 1 rumah 1 habis. Kalau 1 desa 1 rumah. Kalau perlu 5 isi rumah, 5 semua umat Islam harus jadi habis. Karena harus malu. Ya, kalau ada 10 ayat itu sudah banyak habis. Berapa banyak? Jelas saya 10. Jadi kalau saya diteruskan antara 10 juz 10 ayat tidak tinggi saya. Yang penting 10. Ya, saya kira berapa? Karena 10. Pasti 10 ayat ya.
kita jadikan semua warga di menghafal Quran, dan jadikan mereka teman berquran, dan mudah-mudahan mereka bisa menjadi cahaya yang kau punya, dan mudah-mudahan bisa berjumpa dengan Engkau ya Allah, berjumpa dengan Nabi-Mu, dan mudah-mudahan berkah pada hari ini adanya firman yang kami bacakan akan menggoyangkan hati kami untuk berdoa kami ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau telah memerintahkan hamba-Mu Nabi Muhammad untuk menghafal firman ya Allah. Engkau telah memerintahkan hamba-Mu Nabi Muhammad untuk mengkaji firman ya Allah, untuk mengamalkan firman ya Allah, untuk mendakwakan firman ya Allah, untuk memperjuangkan firman-Mu dan hadis Nabi ya Allah. Ampunilah kami dalam berkuasa waktu Kau berikan kepada kami ya Allah. Kami tidak mengamalkan ya Allah, kami tidak tertipu oleh dunia Allah, kami ketemu orang yang pasti menyampaikan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini Engkau masih praktikkan aku hidup. Rubahlah cara berpikir kami ya Allah. Jadikan ketebaran kami mempelajari Al-Quran ya Allah. Jadikan kami beribadah sepanjang waktu ya Allah, sepanjang jam ya Allah, sepanjang detik ya Allah. Jangan semangat kami beribadah cuma sekali setahun dalam maulid ya Allah. Jadikan kami berjam dalam menjalankan dari waktu ya Allah. Pertemukan kami dengan hamba-Mu yang rindu dalam kebenaran ya Allah, sehingga kami bisa berpikiran untuk memperbaiki diri kami ya Allah, memperbaiki keluarga kami ya Allah, menjadi terang dan masyarakat ya Allah. Ya Allah, bukan rezeki buat kami, untuk kami belanjakan di dalam-Mu ya Allah, bukan untuk kami yang berpoya-poya seperti yang cara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmat-Mu kami bisa lakukan ya Allah. Berterima yang banyak yang memberikan kepada kami ya Allah. Amal kami tidak mampu menghitung dia, amal kami tidak seimbang dengan pemberian ya Allah. Sekiranya amal kami yang kami hitung, maka kemungkinan kami ahli neraka ya Allah. Tapi kami memahami ada rahmat-Mu, kami membutuhkan rahmat-Mu melalui amal kami. Semoga kami bisa selamat dunia dan akhirat ya Allah. Sayangilah hamba-Mu ya Allah, cintailah hamba-Mu ya Allah, terimalah hamba-Mu ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diskusi yang tadi dapat bisa menjadi bekal bagi kita, bagi kehidupan sehari-hari. Itu juga.